Tahun 2018 menjadi tahun yang cukup mengejutkan bagi dunia bisnis dan akuntansi di Indonesia. PT Garuda Indonesia yang sebelumnya mengalami kerugian tiba-tiba berhasil mencatat laba bersih. Di satu sisi, kabar ini dianggap sebagai pencapaian yang positif. Namun di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan mengenai bagaimana laba tersebut bisa terbentuk. Apakah angka yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya? Baik teman-teman, hari ini kita akan menelaah hasil laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia 2018. Tetapi sebelumnya, kita harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah laporan tersebut sudah benar-benar disajikan secara wajar? Dan kasus ini cukup menarik karena ada dua komisaris yang menolak menandatangani laporan keuangan perusahaan. Ya, dan keberatan mereka berkaitan dengan pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan Mahatta Aero Teknologi. Kalau memang ada pendapatan yang didapat terlalu cepat, maka dampaknya bisa cukup besar bagi laporan keuangan perusahaan. Nah, itulah yang kita akan telusuri bersama. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Sebagai perusahaan terbuka dan BUMN, Garuda memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Operasional Garuda mencakup penerbangan domestik, internasional, kargo, dan beberapa perusahaan anak lain. Itulah sebabnya kondisi keuangan Garuda selalu menjadi pusat perhatian para investor, pemerintah, dan masyarakat. Saya sudah membandingkan laporan tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2017 ini, perusahaan masih mengalami kerugian. Tapi pada tahun 2018 justru mencatat laba bersih sebesar 809.000 US dollar. Perubahannya sangat drastis dalam waktu 1 tahun. Coba kita cari faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan tersebut. Saya menemukan adanya transaksi kerjasama antara Mahatta Aero Teknologi sebesar 239 juta US dollar. Apakah dana dari transaksi itu sudah diterima? Belum sepenuhnya. Permisi, kami dari pihak PT Garuda. Kami di sini membawa dokumen kontrak kerjasama antara PT Garuda dengan PT Mahatta Aero Teknologi. Oh, ya silakan ini dulu ya. Monggo duduk dulu. Terima kasih. Biar kami periksa dulu dasar pengakuan pendapatannya ya. Dari sisi manajemen, transaksi tersebut diyakini akan menghasilkan pembayaran sesuai janji. Tetapi yang perlu kita pastikan adalah apakah seluruh syarat pengakuan pendapatannya itu sudah terpenuhi. Di sini saya menemukan beberapa kewajiban yang belum diselesaikan. Kalau begitu, ada kemungkinan pendapatan bisa terlalu cepat. Kalau pembayaran dan kewajibannya belum jelas, mengapa pendapatan langsung diakui? Padahal nih ya, ini itu bisa menjadi masalah karena berpotensi tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, nilai pendapatan yang dilaporkan bisa menjadi lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Dan bukan hanya piutang Mahatta, kasus ini juga berdampak pada laba tahun berjalan dan ekuitas perusahaan. Investor juga dapat salah menilai keuangan perusahaan jika angka-angkanya itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sekarang mari kita identifikasi risiko auditnya. Risiko inherentnya cukup tinggi karena nilai transaksinya sangat besar. Selain itu, perusahaan juga sedang menghadapi tekanan keuangan. Dalam kondisi seperti itu, biasanya muncul dorongan untuk menampilkan kinerja yang terlihat lebih baik. Maka dari itu, untuk pengendalian internalnya juga harus diperhatikan karena pengawasan terhadap transaksi besar tampaknya itu belum optimal. Lalu bagaimana dengan risiko deteksi? Kalau auditor kurang skeptis atau prosedur auditnya tidak memadai, kesalahan bisa saja tidak terdeteksi.
Halo, selamat siang Ibu Sila. Kami dari tim audit ingin mengkonfirmasi terkait pembayaran kerjasama dengan PT Garuda Indonesia. Halo, selamat siang Ibu Sila. Siang. Kami dari tim audit ingin mengkonfirmasi terkait pembayaran kerjasama dengan PT Garuda Indonesia. Oke, untuk saat ini itu memang masih ada sebagian pembayaran yang masih belum direalisasikan. Oke, untuk saat ini itu memang masih ada sebagian pembayaran yang masih belum direalisasikan. Baik, Bu Zila, terima kasih atas informasinya. Baik, Bu Zila, terima kasih atas informasinya. Oke, sama-sama. Saya sudah mengkonfirmasi dengan pihak Mahata, ternyata masih ada ketidakpastian terkait pembayaran. Informasi itu semakin memperkuat temuan yang kita miliki. Kita perlu memastikan apakah transaksi sudah dicatat pada periode yang tepat. Saya sudah menelusurinya. Ternyata ada transaksi yang dicatat lebih awal dari seharusnya. Kalau begitu, berarti pengakuan dan pendapatannya memang harus perlu ditanyakan. Dari hasil pemeriksaan, sistem pengendalian internal masih memiliki beberapa kelemahan. Proses verifikasi terhadap transaksi yang bernilai besar belum berjalan optimal. Dokumentasi dan pencatatan persetujuan pendapatan juga kurang kuat. Kalau kontrol internalnya lemah, peluang terjadinya salah saji tentu akan semakin besar. Saya memahami temuan yang disampaikan, tapi posisi perusahaan pada saat itu sedang mempertahankan kepercayaan pasar. Kami memahami kondisi tersebut. Namun, untuk laporan keuangannya juga harus sesuai dengan standar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kalau perusahaan kembali melaporkan kerugian, tentu dampaknya akan merusak citra perusahaan. Itulah mengapa transparansi sangat penting. Tugas auditor itu bukan untuk memperbaiki tampilan laporan, tetapi memberikan atau memastikan supaya informasi yang disampaikan itu dapat dipercaya. Setelah seluruh prosedur dilakukan, bagaimana pendapat kalian semua? Di sini, saya melihat adanya salah saji material yang perlu mendapatkan perhatian serius. Terutama pada pendapatan dan laba bersih. Jika transaksi tersebut disesuaikan, kemungkinan besar hasil akhirnya akan berbeda dari yang dilaporkan. Dan itu dapat memengaruhi penilaian para pengguna laporan keuangan. Kita perlu menyusun beberapa rekomendasi. Yang pertama, perusahaan harus berhati-hati dalam mengakui pendapatan. Yang kedua, setiap transaksi material harus melalui verifikasi yang lebih ketat. Yang ketiga, fungsi audit internal perlu diperkuat. Dan yang tidak kalah penting, untuk transparansi manajemennya juga terus ditingkatkan. Dalam dunia audit, angka bukan sekedar angka. Di balik setiap angka terdapat tanggung jawab, kepercayaan, dan integritas. Laporan keuangan yang baik bukan hanya menunjukkan keuntungan, tetapi juga mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Baik, saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini. Berdasarkan prosedur audit dan bukti yang sudah kami analisis, kami menyimpulkan bahwa pendapatan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia 2018 itu masih membutuhkan perhatian dan koreksi lebih lanjut. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi, pengendalian internal, dan independensi dalam proses audit.
Aduh.